Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Inklusi dari kelas 6 PGSD A2 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu pengelolaan perilaku siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang pertama yaitu berperilaku. Apa sih itu berperilaku? Berperilaku adalah bertindak atau bermaksud dengan cara tertentu. Perilaku dapat berupa gerak refleks yang tidak direncanakan, seperti kedipan mata. Memiliki tujuan, seperti menyapa orang, gerak tubuh sederhana, seperti ketika duduk, sampai pada gerakan kompleks, seperti menari dan drama. Kemudian, gangguan berperilaku pada anak merupakan kegagalan dalam menguasai regulasi serta kemampuan menguasai emosi sebagai respon ketika menghadapi stimulus. Prinsip-prinsip dasar perilaku ini ada dua. Yang pertama yaitu perilaku lemah atau behavioral deficit, dan yang kedua yaitu perilaku berlebihan. Nomor 1, perilaku lemah atau behavioral deficit. Seorang siswa memiliki perilaku lemah jika ia gagal dalam menunjukkan suatu perilaku yang dianggap sesuai dengan usia tertentu, waktu, dan tempat. Ada beberapa pemberian rangsang siswa gagal merespon secara tepat. Nomor 1, frekuensi yang diinginkan. 2, intensitas yang mencukupi. 3, dalam bentuk yang tidak wajar. 4, terjadi pada kondisi sosial yang umumnya diterima atau confer dan Saslow. Baik, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu perilaku berlebihan. Perilaku berlebihan muncul pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Perlu dipahami bahwa perilaku pada anak tersebut juga dimiliki oleh anak pada umumnya, sehingga mereka bukan anak yang berbahaya. Begitupun ada perilaku yang dibutuhkan penanganan. Yang nomor 1 adalah secara terus-menerus mempengaruhi proses belajar. 2, mempengaruhi proses belajar anak lain. 3, mengganggu kelas dan menyulitkan proses belajar. 4, mengganggu kelancaran kegiatan sehari-hari, baik yang dilakukan anak, anggota keluarga, atau tetangga seperti yang Selanjutnya, alasan anak-anak menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama, mencari perhatian. Contoh, anak yang suka berjalan-jalan di kelas untuk mendapatkan perhatian guru. Nah, biasanya untuk anak seperti ini itu di rumah mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Maka dari itu di sekolah dia mencari perhatian pada orang sekitarnya. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memperoleh yang diinginkan. Contoh, seorang anak yang menunjuk untuk membeli sesuatu, tapi ibu bilang no, dan anak mulai menangis. Contoh saja, sang anak meminta untuk membeli permen, dan ibu bilang tidak, dan saat itu pula anak mulai menangis. Selanjutnya, menghindar atau lari dari suatu kegiatan. Contoh, anak yang tiba-tiba sakit perut saat belajar membaca. Selanjutnya, ada seorang anak yang sering pergi ke toilet saat diminta untuk membaca. Untuk contoh-contoh itu alasan supaya anak dapat menghindar dari suatu kegiatan pembelajaran. Contohnya, saat dia tidak suka membaca atau tidak suka menulis, dia disuruh sang guru untuk maju ke depan membaca atau menulis. Dia menghindar dan beralasan untuk pergi ke toilet. Selanjutnya, kebutuhan akan rangsangan dari dalam. Contoh, masturbasi. Perilaku ini dapat muncul karena tidak ada perilaku yang menyenangkan dari luar. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memahami, khususnya pada anak-anak yang menggunakan komunikasi nonverbal. Nah, untuk mengetahui motif atau sebab seorang anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan, dapat menggunakan skala motivasi perilaku supaya anak dapat termotivasi untuk belajar.
Pengelolaan perilaku dengan cara meningkatkan perilaku yang diinginkan. Ada beberapa perilaku anak berkebutuhan khusus yang meliputi 1. Perilaku adaptif. Perilaku adaptif merupakan keterampilan yang diperlukan untuk kemandirian hidup. Dalam kehidupan sosial, kemandirian perlu diterapkan untuk membina diri dan berkomunikasi pada masyarakat. Yang kedua, ada perilaku lemah atau behavioral deficit. Perilaku lemah merupakan perilaku yang gagal dalam menunjukkan suatu perilaku yang sesuai dengan usia tertentu, waktu, dan tempat. Pada pemberian rangsangan anak gagal memberikan respon secara tepat. Yang ketiga, perilaku berlebihan. Perilaku muncul pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Perlu dipahami bahwa perilaku pada anak tersebut juga dimiliki oleh anak pada umumnya, sehingga mereka bukan anak yang berbahaya. Dalam pengelolaan perilaku di sekolah, inklusi dapat dilakukan restitution, overcorrection, and positive practice, yaitu pemulihan dalam memperbaiki kondisi lingkungan seperti semula atau kondisi sebelum munculnya perilaku yang merubah kondisi lingkungan. Contohnya yaitu seorang anak yang melempar alat tulis temannya dengan maksud untuk mengembalikan seperti semula. Yang selanjutnya adalah menurunkan perilaku siswa yang tidak diinginkan. Yang pertama ada misbehavior, yaitu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh peserta didik. Itu menurut Charles dalam pidato Dars tahun 2007. Berperilaku agresif atau menyerang, berperilaku tidak sopan seperti mengejek, pada serangan fisik dan verbal, atau ucapan yang ditunjukkan pada guru atau siswa yang lainnya. Yang kedua, misconduct, yaitu perilaku atau tindakan yang terlalu berlebihan, misalnya dikaitkan dengan penyimpangan bentuk perilaku yang meliputi melakukan kekerasan, penodongan, pelecehan seksual, melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan sebagainya. Untuk penanganan atau cara menurunkan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, ada beberapa jenis modifikasi perilaku dilihat dari landasan atau pijakan teorinya. Di antaranya adalah psikodinamik, medis, psikologis, dan behavioristik atau analisis tingkah laku. Model analisis tingkah laku atau disingkat dengan ATL merupakan aplikasi dari teori behavioristik, karena itu istilah analisis tingkah laku sering disamakan dengan behavioristik. ATL juga bisa disebut teknik treatment, lebih tepat digunakan di kelas. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah 4 tahapan utama dalam penanganan perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah menetapkan perilaku yang akan diubah. Jadi di sini guru atau konselor atau dan sebagainya menetapkan apa sih yang perlu diubah dari peserta didik tersebut, misalnya kedisiplinan, sikap tanggung jawab, sikap jujur, atau dan yang lain-lainnya. Jadi dalam proses menentukan perilaku yang akan diubah itu juga diperlukan strategi yang apa digunakan dalam mengubah perilaku tersebut dan mengimplementasikannya nanti setelah ada proses selanjutnya. Yang kedua adalah mengakses lingkungan saat perilaku muncul. Jadi di sini guru mengamati bagaimana sih peserta didik tersebut saat melakukan misalnya melakukan tidak penanganan perilaku melaksanakan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya peserta didik itu melakukan sikap tanggung jawab, jadi guru juga mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya, misalnya dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang digunakan. Yang selanjutnya ini adalah merencanakan strategi yang pas dari yang seperti yang di awal tadi di nomor 1,
saat menentukan perilaku yang akan diubah dan mengimplementasikan strategi yang digunakan. Jadi guru atau konselor itu melaksanakan atau mengimplementasikan strategi, misalnya untuk mengatasi peserta didik yang tidak bertanggung jawab itu strateginya bla 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 bla. Untuk yang strategi kurang disiplin itu bla bla bla. Jadi diterapkan dan direncanakan dan nanti dilihat hasilnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil, yaitu melihat hasil dari pengamatan sesuai dengan implementasi, sesuai dengan strategi yang sudah diterapkan, dilihat dari hasilnya. Kemudian guru mengevaluasi apa yang telah terjadi dari hasil tersebut. Mungkin ada kemajuan atau tidak ada perkembangan dan sebagainya. Dan sebagai bahan acuan nantinya, sebagai bahan acuan apakah peserta didik tersebut melaksanakan lagi melaksanakan lagi tingkah perilaku yang tidak ingin atau tidak. Baik, itulah penjelasan tentang pengelolaan perilaku siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.